Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semuanya, bagaimana kabarmu semua? Semoga anak-anak selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Hayya nada'u wahid isnaini thalatha a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, gimana anak-anak sudah semangat belajar dari rumah? Yuk kita belajar bersama-sama. Nah, anak-anak, pada pertemuan kali ini kita masuk pada tema 2, subtema 4 tentang menyayangi hewan. Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama adalah Ananda mampu menyebutkan cara merawat hewan peliharaan. Yang kedua, Ananda mampu memahami isi dongeng. Kemudian tujuan yang ketiga adalah Ananda mampu menceritakan kembali isi dongeng dengan gambar. Di dalam surat Toha ayat 54, Allah berfirman yang berbunyi seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulu war'au an'amakum inna fi dzalika laayatin liulin nuha, yang artinya makanlah dan gembalakanlah hewan-hewanmu. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Nah, anak-anak masih ingat kan kalau hewan itu juga termasuk makhluk hidup sehingga membutuhkan makanan dan juga minuman. Dengan cara digembalakan, dibawa ke padang rumput, maka ternak-ternak kita akan mendapatkan makanannya sendiri. Coba anak-anak simak cerita Ustazah berikut ini. Dayu senang memelihara kelinci. Tingkahnya lucu dan memiliki bulu yang halus. Kelinci peliharaan Dayu ada 5 ekor, terdiri dari 1 ekor induk dan 4 anaknya. Induk kelinci berwarna putih, 2 anak kelinci berwarna putih, dan 2 lainnya berwarna abu-abu. Dayu menyiapkan kandang yang nyaman untuk kelinci kesayangannya. Dayu selalu membersihkan kandang kelinci dengan rutin. Setiap hari, Dayu memberi makan dan minum. Kelinci suka makan sayur-sayuran seperti wortel, kangkung, dan biskuit khusus kelinci. Dayu juga membersihkan badan kelinci dan memotong kukunya dengan rutin. Kelinci-kelinci Dayu tumbuh sehat dan bersih. Dayu senang menggendong dan membelai kelinci-kelinci itu. Sungguh menyenangkan bermain bersama kelinci peliharaan. Nah, anak-anak di rumah punya hewan peliharaan juga kan? Nah, kalau punya hewan peliharaan, maka anak-anak harus bisa merawatnya dengan baik. Kira-kira bagaimana ya cara merawat hewan peliharaan kita dengan baik? Nah, kira-kira bagaimana cara merawat hewan peliharaan kita? Misalnya cara merawat kelinci.
Nah, saya kasih contoh bagaimana cara merawat hewan peliharaan kita. Salah satu contohnya adalah merawat kelinci. Yang pertama adalah memilih kelinci yang berumur cukup untuk dipelihara. Biasanya berumur sekitar 2 bulan. Siapkan kandang untuk tempat tinggal kelinci. Kemudian, kandang kelinci sebaiknya dibuat sesuai ukuran badan kelinci. Bahan kandang sebaiknya terbuat dari kayu. Kandang diberi alas jerami agar mudah dibersihkan. Nah, kandang dibersihkan setiap 2 hari sekali. Cuci tangan dengan sabun setelah membersihkan kandang. Jaga kandang agar tidak lembab atau basah. Sediakan air minum dalam wadah. Ganti air minum kelinci setiap hari. Beri makan dan minum secara rutin. Mandikan kelinci jika badannya kotor sekali. Pergunakan air hangat untuk memandikan kelinci. Nah, gimana? Apa sudah di rumah sudah melakukan beberapa cara merawat hewan peliharaan seperti yang Ustazah sebutkan tadi? Kalau sudah, berarti anak-anak sudah menyayangi hewan peliharaannya masing-masing. Nah, menyayangi hewan peliharaan termasuk wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut ini. Apa yang sedang dilakukan Benny? Coba anak-anak membuat cerita sesuai gambar yang ada pada papan tulis berikut ini. Setelah membuat cerita berdasarkan gambar berikut, coba anak-anak menyebutkan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam merawat ikan. Tahukah kalian apa sebutan untuk orang yang profesinya menangkap ikan? Iya, betul sekali. Kita biasa menyebut orang yang berprofesi sebagai penangkap ikan adalah nelayan. Nelayan biasanya bekerja menangkap ikan setiap hari. Mereka biasanya tinggal di daerah pesisir pantai. Nah, nelayan yang baik biasanya menggunakan jaring untuk menangkap ikan laut, lalu menjual hasil tangkapannya kepada pedagang ikan. Nah, anak-anak menangkap ikan sebaiknya menggunakan jaring agar hanya ikan besar saja yang tertangkap. Orang yang tidak menyayangi hewan laut terkadang menggunakan bahan peledak untuk menangkap ikan. Menangkap ikan menggunakan bahan peledak akan merusak laut dan menangkap ikan yang masih kecil. Menangkap ikan sesuai kebutuhan dan hanya menangkap ikan-ikan besar saja, termasuk sikap menyayangi makhluk hidup laut. Menyayangi hewan dengan cara memeliharanya adalah hal yang menyenangkan. Hewan juga bisa dilatih untuk bisa melakukan berbagai kegiatan, seperti mengendarai sepeda, berbaris, dan menari. Kita dapat melihat hewan-hewan yang terlatih itu dalam sebuah pertunjukan sirkus. Tak hanya hewan yang jinak, hewan buas pun dilatih agar bisa ikut pertunjukan. Dalam sebuah kelompok sirkus, hewan-hewan dilatih dan dirawat dengan baik. Selain dilatih, hewan-hewan tersebut juga diberi makanan dan dibersihkan badannya secara teratur. Para pelatih sangat menyayangi hewan-hewan asuhannya.
Apakah kamu pernah melatih hewan peliharaanmu? Hewan-hewan pemakan daging biasanya termasuk hewan buas, sehingga tidak dapat dipelihara dengan bebas. Perlu orang ahli kalau kita mau memelihara dan melatih hewan-hewan tersebut. Dalam pertunjukan sirkus, kita dapat menemukan berbagai orang dengan peran dan tugas yang berbeda-beda. Ada pelatih yang bertugas untuk melatih hewan-hewan agar dapat tampil dengan baik. Ada pegawai sirkus yang bertugas untuk menyiapkan tempat pertunjukan. Ada juga pegawai yang bertugas untuk menjual tiket. Pembagian tugas dilakukan untuk mempermudah suatu pekerjaan. Pernahkah kamu berbagi tugas dengan teman-temanmu saat mengerjakan tugas di sekolah? Pastinya kalian pernah berbagi tugas di sekolah. Salah satu contohnya misalnya ketika kalian piket kelas, ada yang bertugas menyapu, merapikan tempat duduk, dan lain sebagainya. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Ananda nanti bisa membaca dongeng tentang si kancil dan buaya pada buku tema 2 halaman 197 sampai 198. Kemudian setelah membaca dongeng, Ananda membuat cerita akhir sesuai dengan imajinasi Ananda. Bisa ditulis di kertas folio atau ditulis di buku kotak tematiknya. Saya ucapkan terima kasih. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku semuanya. Tetap semangat ya belajar dari rumah.